Halo teman-teman, makasih udah nyempetin nonton konten ini. Di sini saya nggak ngajarin siapa-siapa, cuma pengen ngobrol, ngeluarin isi kepala sambil ngopi atau sambil ngerokok juga boleh. Yuk temenin gue sebentar, mudah-mudahan obrolan ini mungkin ada hal yang bisa bikin hati kita lebih lega. Lu boleh juga ngasih masukan kok, dengerin sampai habis ya. Kadang gue pikir ya, kenapa sih kita tuh gampang banget ngerasa iri. Lihat orang naik mobil baru, wah keren banget hidupnya. Lihat temen posting liburan sama keluarganya, kadang di pikiran, gue kapan liburan ya? Tapi masalah laki-laki itu kadang bukan soal iri ya kan, tapi soal perasaan kalah. Perasaan belum nyampe ke titik yang kita harapkan. Padahal rasanya udah gaspol dari kemarin. Bukan pengen jadi orang lain, cuma kadang ngerasa kenapa hidup gue belum sempurna ya. Nah, dan yang paling sering, sadar gak sadar kita ngeluh, kenapa hidup kita gini-gini aja. Padahal yang sebenarnya kita gak pernah benar-benar tahu isi hidup orang lain kayak apa. Bisa aja mobil yang dia pakai itu hasil kerja lembur tiap malam. Bisa aja senyum di postingan liburannya itu senyum buat nutupin capeknya berbulan-bulan. Ya, tapi kita seringnya cuma lihat ujungnya, yang kinclongnya doang, yang kelihatannya enak. Kayak kita lihat rumah dari jendela doang nih, gak pernah masuk buat tahu isinya. Padahal gak tahu WC-nya bocor, atapnya rembes. Tapi karena dari luar kelihatannya rapi, kita pikir semuanya sempurna. Gue juga pernah ngerasa kayak gitu, apalagi di umur sekarang. Usia 40 tahunan itu aneh. Udah gak bisa dibilang muda, tapi kadang belum juga jadi siapa-siapa. Ngeliat orang lain sukses, punya usaha, punya rumah, bahkan jalan-jalan ke luar negeri, sementara gue mau jalan-jalan aja masih mikirin bensin. Tapi semakin kesini gue sadar satu hal. Iri itu capek, sumpah. Iri itu bikin kita ngerasa kurang terus. Padahal yang kurang tuh bukan harta, tapi rasa syukur. Kita iri lihat orang lain punya yang lebih, tapi lupa banyak juga orang yang pengen ada di posisi kita. Ada orang yang iri lihat kita masih punya istri yang setia. Ada yang iri lihat kita masih bisa ngantar anak ke sekolah. Ada yang iri karena kita masih bisa ngopi santai bahkan. Sementara di luaran sana yang kadang kita sendiri gak sadar, ada mereka yang lagi berjuang di ruang rawat rumah sakit. Kadang yang menurut kita biasa, buat orang lain itu luar biasa. Dan ya gue gak bilang kita gak boleh pengen lebih, pengen sukses, pengen maju, pengen punya hidup yang lebih baik. Itu wajar, itu bagus malah. Tapi jangan sampai keinginan itu berubah jadi iri. Karena iri itu gak akan pernah ada habisnya. Kita bakal terus ngerasa kurang, terus ngerasa kalah. Padahal kita lagi berproses bro. Pelan, tapi pasti. Terus kadang kita lupa, setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Ada yang sukses umur 25 tahun. Ada yang baru nemu rezekinya umur 45 tahun. Ada yang kelihatan biasa aja, tapi hidupnya tenang, keluarganya utuh, dan itu lebih mahal dari apapun. Gue pernah ngobrol sama orang yang kaya banget. Mobilnya banyak, rumahnya gede. Tapi waktu ngobrol dia bilang, gue paling iri sama orang yang bisa makan malam bareng anak istrinya. Gue jarang banget bisa kayak gitu. Nah, dari situ gue sadar, yang kita anggap kecil justru bisa jadi cita-cita bagi orang lain. Jadi ya, sekarang gue belajar buat pelan-pelan ngerem lihat hidup orang dari luar, ngerem ngebandingin hidup kita sama postingan orang, ngerem mikir hidup gue kenapa gak kayak dia ya. Karena yang penting itu tuh bukan jadi siapa yang paling cepat,
bukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling bisa tenang dan bersyukur di tengah hidup yang sekarang makin ribet ini. Kalau gue boleh jujur, gue nggak pengen hidup yang serba mewah sih. Gue cuma pengen cukup. Ya, cukup. Cukup waktu buat keluarga, cukup sehat buat kerja, cukup sabar buat jalanin hidup, dan kalau sesekali iri datang lagi, ya gue pelan-pelan tarik nafas, lalu bilang dalam hati, lu nggak tahu isi hidup orang bro, fokus sama hidup lu sendiri. Karena mungkin aja di saat kita ngiri lihat hidup orang lain, ada juga yang lagi ngiri ngelihat ketenangan yang kita punya, yang bahkan kita sendiri suka lupa harganya. Gue pikir kita nggak harus punya segalanya kok. Cukup punya hati yang terus belajar gimana caranya tetap bersyukur. Karena kalau kita udah terbiasa bersyukur, itu bisa jadi bikin kita lebih tenang. Karena hidup itu nggak cukup cuma cari senang, tapi juga butuh tenang.